Apabila seseorang berjalan menuju masjid dan mendengar khatib berkhutbah, apakah wajib untuk diam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada malam ini kita melanjutkan pembacaan di dalam babul Jum'ah, bab yang ke-26, bab Jum'ah, dan hadis yang keberapa? Ulun kerja bukunya nih. Jazakallah khair. Hadis yang ke-142, hadis yang ke-142, bab ke-26. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita baca, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala jaa rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu an-nasa yaumal jum'ah faqala sallaita ya fulan qala la qala qum farka' raka'atain wa fi riwayah fasalli raka'atain. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa ada seseorang datang ketika itu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah kepada orang banyak pada hari Jumat. Lantas beliau bertanya, "Wahai fulan, apakah engkau telah salat tahiyatul masjid?" Beliau belum, jawab orang tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bangkitlah dan kerjakanlah salat 2 rakaat." Dalam hadis ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa ada seseorang yang dimaksud yaitu Sulaik al-Ghatafani. Namanya adalah Sulaik al-Ghatafani. Namanya adalah Sulaik al-Ghatafani sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada lagi yang mengatakan bahwa seseorang ini namanya adalah An-Nu'man bin Qawqal. An-Nu'man bin Qawqal yang datang ini. Nah, kemudian makna dari hadis ini adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu berkhutbah Jumat. Lalu ada orang datang yang tadi namanya Sulaik al-Ghatafani atau namanya Nu'man bin Qawqal. Kemudian orang tersebut langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Apakah engkau sudah sholat 2 rakaat?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, "Belum." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qum farka' raka'atain." Bangunlah dan sholatlah 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain, fasalli raka'atain. Sholatlah 2 rakaat. Permasalahan-permasalahan yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, jika seseorang masuk ke dalam masjid sedangkan imam sedang berkhutbah, apakah harus dia mengerjakan sholat tahiyatul masjid? Jika ia masuk di hari Jumat, imam sedang berkhutbah, apakah harus ia mengerjakan sholat tahiyatul masjid? Maka pendapat yang dikuatkan adalah wajib untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid berdasarkan hadis Jibril yang berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang kita baca ini. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang kita baca ini. Di sana ada pendapat yang lain, yaitu dianjurkan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan dikerjakan dengan ringan. Dikerjakan dengan ringan. Tapi kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Dan ini pendapat sebagian ulama. Seperti Imam Ahmad, kemudian Al-Hasan Al-Basri, kemudian Sufyan bin Uyainah, Abu Thawr, kemudian Imam Makhul. Yang jelas pendapat yang dikuatkan adalah wajib atas orang tersebut untuk salat tahiyatul masjid berdasarkan hadis Jabir yang kita baca tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasalli raka'atain." Bangunlah dan salatlah 2 rakaat.
Itu permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, bolehkah seorang yang sedang berkhutbah untuk membicarai para pendengarnya sekehendak dia? Bolehkah orang yang sedang berkhutbah untuk berbicara kepada para pendengarnya sekehendak dia? Maka jawabannya, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, fi hadzal hadithi fi hadhihi al-ahadithi aidan jawazul kalami fil khutbati li hajah. Di dalam hadis-hadis ini juga terdapat kebolehan berbicara saat berkhutbah karena sebuah keperluan. Diperbolehkan seseorang berbicara saat berkhutbah karena sebuah keperluan. Seperti ada yang viral di media sosial bahwa sedang berkhutbah kemudian hadirinnya pada tidur, ya, maka dia langsung menegur yang tidur-tidur itu. Katanya jangan tidur sambil teriak-teriak, itu kan ada di media sosial. Mungkin teriak-teriaknya kita tidak bicarakan, tapi membangunkan yang tidur itu perlu kita bicarakan. Itu boleh, ya, karena sebuah keperluan. Kemudian Imam Ibnu Qudamah berkata, wala yahrumul kalamu 'alal khatib wala 'ala man sa'alahu al khatib. Yang artinya, dan tidak mengapa, tidak diharamkan berbicara atas orang yang memberikan khutbah, dan tidak mengapa juga atas orang yang ditanya oleh sang khatib untuk berbicara. Karena ini kan terjadi pembicaraan nih. Kamu sudah sholat 2 rakaat belum? Lalu yang ditanya menjawab belum. Nah, itu berarti terjadi pembicaraan. Ini menunjukkan bahwa yang ditanya juga boleh berbicara saat khutbah jika ditanya oleh sang khatib, ya, jika ditanya oleh sang khatib. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa boleh terakhir datang pada sholat Jumat saat imam sedang berkhutbah. Boleh, karena keperluan orang kan macam-macam. Meskipun itu kurang afdal, tapi boleh saja. Saat imam berkhutbah, dia baru datang, ya boleh saja. Sah Jumatnya. Kita berbicara tentang sah Jumatnya lah. Kita tidak berbicara tentang afdalnya mana. Afdalnya tentunya datang lebih awal. Tapi kebolehan mengakhirkan kedatangan untuk menghadiri sholat Jumat dalam keadaan imam sedang berkhutbah, ini sah saja sholat Jumatnya. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya adalah al-amru bil ma'ruf wal irsyad il masalih fi kulli halin wa mautin, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan memberikan nasihat di segala tempat dan keadaan. Nah, ini memerlukan mental dan tekad. Ya, kadang-kadang ada orang yang tidak berani memberikan amar ma'ruf apalagi nahi mungkar. Tidak berani memberikan amar ma'ruf apalagi nahi mungkar di semua tempat. Ini memerlukan keberanian dan tekad. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa anna tahiyatal masjid wa nawafil an-nahar raka'atan. Bahwa sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari itu 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Begitu. Salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Juga salat sunnah yang dikerjakan di siang hari ini 2 rakaat. Kemudian pelajaran yang selanjutnya juga adalah bahwa qad yustanbatu minhu anna tahiyatul masjid wa ghairaha min as-salawati dhawatil asbab al-mubahah la tuqrahu fi waqtin min al-awqat wa kadzalika kullu dhati sababin wajib ka qada'i faitah wa nahwihi li'annaha law saqatat fi halin min al-ahwal kana halu istima'il khutbah awla bis-suqut falamma lam tutraq fi halin huwa wajib wa tarkuhu muharram ala ma fihi min al-khilaf wa quti'atil khutbatu min ajlihi wa amruhu bil fi'li ba'da an qa'ada li jahlihi bil hukmi dalla ala ta'akkudiha wa annaha la tutraku bihal wala fi waqtin min al-awqat wa baqi as-salawat dhawatil asbab tuqasu 'alaiha. Artinya bisa diambil juga dari pelajaran dari hadis ini adalah bahwa tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid dan salat-salat yang mempunyai sebab lainnya tidak dimakruhkan untuk dikerjakan di waktu apapun. Demikian pula setiap yang mempunyai sebab yang wajib maka bisa dikerjakan di waktu apapun. Seperti misalkan mengqadha salat wajib. Orang ketinggalan atau tertidur bangun subuh di waktu setelah matahari terbit. Waktu matahari sebelum matahari terbit itu kan tidak ada sholat, ya. Tetapi karena dia ketinggalan sholat subuh wajib, maka dia mengqadha'nya. Sebab sholat-sholat yang ada sebabnya yang wajib maka diqadha meskipun di waktu yang terlarang. Karena kalau seandainya boleh dikerjakan, boleh gugur kewajiban tersebut, maka niscaya saat khutbah lebih utama untuk gugur. Artinya apa? Ketika orang khutbah semestinya dia wajib mendengarkan. Tapi karena dia belum sholat tahiyatul masjid, dan sholat tahiyatul masjid termasuk sholat yang ada sebab, sholat yang ada sebab, maksudnya karena sebab masuk masjid maka ada sholat. Nah, berarti tidak boleh seseorang untuk meninggalkan sholat yang ada sebab, walaupun waktunya terlarang untuk mengerjakan sholat. Seperti misalkan, pian masuk masjid habis asar, boleh enggak sholat tahiyatul masjid? Atau haruskah sholat tahiyatul masjid? Maka jawabannya iya. Padahal sholat setelah asar terlarang. Padahal sholat setelah asar terlarang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ambil pelajaran, kita baca hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-143. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imamu yakhthub faqad laghaut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau berkata kepada temanmu diamlah pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berkata sia-sia. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau berkata kepada temanmu diamlah, maksudnya memerintahkan kawannya untuk diam. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam
khutbah Jumat biasanya dibacakan ayat Al-Quran. Dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan insatlah, diamlah untuk mendengarkan agar kalian diberikan rahmat. Di sini ada istilah fastami'u lahu. Istima' fastami'u lahu maksudnya adalah mendengarkan dan berusaha untuk memahami. Insat maksudnya adalah berdiam diri dan hanya mendengarkan, tidak mengerjakan apa-apa kecuali untuk mendengarkan. Nah, itu bedanya istima' dengan insat. Dua hal ini yang mendatangkan rahmat, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat Allah SWT. Jadi kalau ingin dapat rahmat Allah, kerjakan dua ini, istima' dan insat. Istima' artinya adalah mendengar Al-Quran sambil berusaha memahaminya. Insat artinya adalah tidak mengerjakan apa-apa kecuali mendengarkan Al-Quran. Makanya tidak boleh kita ketika khutbah Jumat, ya, kalau samping kita ada orang ngobrol, maka kita tidak boleh mengatakan, diam, dengarkan, nggak boleh. Kenapa? Karena kita berarti tidak insat. Kita tidak berarti kita tidak insat. Insat itu artinya diam, tidak mengerjakan apapun kecuali untuk mendengar. Apalagi sambil main HP, apalagi sambil nulis. Kalau dulu sambil main kerikil, karena dulu lantainya bukan karpet atau keramik, tetapi adalah tanah biasa. Makanya kan ada hadis, waman massal hasa faqad lagha. Siapa yang bermain-main kerikil, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Waman lagha fala jum'atalah. Siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada pahala Jumatnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jika engkau berkata kepada temanmu, diamlah. Maksudnya diam untuk dengarkan khutbah. Ya, pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, engkau telah berkata sia-sia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang permasalahan-permasalahan yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hukum mendengarkan khutbah pada hari Jumat dan khatib sedang berkhutbah. Hukum insat, mendengarkan khutbah pada hari Jumat saat khatib sedang berkhutbah. Ya, mendengarkan dengan seksama, tidak berbuat apa-apa kecuali hanya mendengarkan. Ya, terutama di zaman sekarang yang lagi susah untuk dihilangkan, megang HP. Ya, atau mengerjakan pekerjaan lain. Nah, ini apa hukumnya insat mendengarkan khutbah pada hari Jumat saat khatib sedang berkhutbah? Jawabannya adalah wajib insat. Apa tadi insat? Tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan khutbah. Tidak ngerjain apa-apa, diam aja. Tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan khutbah. Ya. Maka wajib hukumnya insat. Diharamkan berbicara apapun. Ya. Kecuali dalam keadaan sangat darurat. Saya sering berpikir masalah ini, kalau misalkan mic lagi storing. Kan kalau orang berdasarkan pendapat ini, dia tidak bisa bergerak. Nah, dia tidak boleh bergerak kecuali untuk mendengarkan khutbah. Kalau tidak ada pahala khutbahnya.
Gitu? Nah, bagaimana ini? Maka jawabannya adalah kecuali sangat mengganggu, terpaksa, keadaan darurat. Maka ada kaidah dalam ilmu fikih mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan yang terpaksa membolehkan yang terlarang. Tetapi wad-darurat tuqaddaru biqadariha. Keadaan-keadaan terpaksa disesuaikan dengan takarannya. Mungkin karena storing dia harus jalan. Kemudian dia kembali lagi. Ya. Nah, seperti itu. Jadi hukum mendengarkan khutbah tidak bergerak apa-apa kecuali untuk mendengarkan, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, pernah Rasulullah SAW khutbah, lalu ada seorang A'rabi datang minta didoakan agar turun hujan. Nah, itu kan berarti tidak insaf, bahkan datang kepada Rasulullah. Tidak diam berarti. Ya Rasulullah, halakatil amwal, wahai Rasulullah, harta habis, ja'al iyal, keluarga kelaparan, karena tidak turun hujan. Sekali turun badai ya pulang. Masya Allah. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ini menjawabnya? Menjawabnya adalah karena ada keperluan boleh. Asal hukumnya haram. Kalau ada keperluan boleh. Asal hukumnya wajib insat, yaitu mendengarkan dengan seksama, tidak bergerak apa-apa. Ya, bahkan kalau kita kan biasanya kalau khutbah Jumat, kalau sholat Jumat kita bawa sejadah. Main-main di sejadahnya itu karena nyoret-nyoret awal gitu kan. Menghadangi khutbah nih. Ya kan? Nah, itu enggak boleh. Pokoknya diam, insat itu diam untuk mendengar, tidak bergerak apa-apa. Kalau istima' itu mendengarkan dan berusaha memahami, itu namanya istima'. Dan ayatnya dua-duanya. Idza quri'al Qur'an, jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu, istima'lah kepadanya, berusahalah mendengar dan berusaha memahami. Wa ansitu, dan diamlah, tidak bergerak kecuali untuk mendengar. La'allakum turhamun, agar kalian dapat rahmat. Kata para ulama seperti Laits bin Sa'ad rahimahullah, mal rahmatu bi ahadikum asra'a min mustami'il Qur'an. Tidak ada rahmat didapat oleh seseorang lebih cepat daripada orang yang mengistima' Al-Quran, mendengarkan dengan seksama, berusaha memahami Al-Quran tersebut. Yang jelas, mendengarkan khutbah Jumat dan tidak bergerak apa-apa, hukumnya apa? Wajib. Diharamkan ngobrol, ya apalagi ngangkat telepon. Lalu, ya di mana apa kabar? Oh, imam lagi khutbah. Adalah pian dapati gitu. Hah? Ada. Ulun pernah subhanallah Jumatan rami banget masjid itu. Khatibnya tidak didengar sama sekali. Masjidnya rami. Maka ini sebuah kekeliruan. Ya, ini sebuah kekeliruan. Baik. Permasalahan selanjutnya, jika khutbah tidak terdengar karena saking jauhnya. Ini terutama kalau suaranya tidak sampai. Kalau sekarang terdapat pengeras suara mudah. Mungkin permasalahan ini kurang diperhatikan. Tapi kalau suaranya tidak sampai, ada juga pengeras suaranya, pembesar suaranya ada, tapi tidak sampai.
Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, apa yang harus dilakukan? Kan tidak terdengar ayat Quran yang dibacakan khatib yang harus kita insat tadi, tidak bergerak kecuali mendengar. Maka wallahu alam pada saat itu dia tetap ikut sholat Jumat meskipun khutbahnya tidak terdengar. Lalu apa yang dia kerjakan? Berzikir, membaca Al-Quran. Nah gitu. Ini kalau tidak terdengar ya, mungkin. Ya, mati lampu bisa. Ya, macam-macam sebabnya. Berzikir dan membaca Al-Quran. Dan inilah pendapat para ulama dari kalangan tabi'i, Alqamah, Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Kemudian dari kalangan para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawi. Nah, ini pendapat mereka kalau khutbahnya tidak terdengar. Wallahu a'lam. Kemudian kalau ada khatib khutbahnya tidak bagus di dalamnya, seperti dia berbicara tentang bid'ah, berbicara tentang sesuatu yang haram, menghina para sahabat, pokoknya khutbahnya buruk di dalamnya. Apakah dia wajib tetap insat mendengar khutbahnya dan tidak bergerak kecuali untuk mendengar khutbah? Maka jawabannya adalah tidak mendengarkannya. Dan inilah pendapat Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang tabi'i, Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i, Abu Burdah bin Niyar, seorang tabi'i, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, Imam Az-Zuhri, Urwah bin Zubair, Laits bin Sa'ad, para tabi'i mengatakan la yunsat lahu, tidak dengarkan khutbahnya. Kalau dalam khutbah mengajari yang tidak benar. Ya, pas khutbah kampanye ya, Pak. Lagi musim ini 2024, mungkinlah khutbah kampanye. Oh, mungkin sekali. Berarti bagaimana? Didengar atau tidak? Jawabannya tidak didengar. Tapi jangan membuat gaduh kita ya. Karena itu bukan khutbah. Ya, itu kampanye, tidak diperbolehkan. Apa dalilnya akan hal ini? Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan lain. Nah, ini para ikhwan. Jadi sesuatu yang haram untuk didengarkan, maka sesuatu yang haram pula untuk diinsatkan. Insat tadi tidak bergerak kecuali untuk mendengar. Ya. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya. Kapan wajib untuk mendengarkan khutbah dan kapan berhenti mendengarkan? Kapan wajib berhenti mendengarkan? Ya. Maka jawabannya adalah khutbah dimulai ketika khatib membacakan khutbahnya, yaitu dari mulai setelah azan. Azan kan imam khatib naik, ucapin salam, lalu setelah itu apa?
azan. Setelah azan baru khatib berkhutbah. Nah, ketika mulai khutbah tersebut maka wajib insat. Kapan berhenti insatnya? Berhenti insatnya adalah ketika telah selesai khutbah yang kedua. Telah selesai khutbah yang kedua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, wal imamu yakhtub, dan janganlah engkau berbicara saat imam sedang berkhutbah. Berarti mulai insat saat imam sedang berkhutbah, berhenti insat saat imam selesai khutbah kedua. Nah, baru setelah itu bisa bergerak yang lain-lain. Ya. Nah, sudah ada? Sudah? Hah? Apa hukum berbicara saat imam duduk di antara dua khutbah? Ada khutbah Jumat 2 kali kan? Kemudian imam khatib duduk di antara dua khutbah. Apa hukum berbicara pada keadaan demikian? Jawabannya adalah boleh, menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Karena kan yang tidak boleh adalah wal imamu yakhtub, saat imam sedang berkhutbah. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh berbicara. Hendaklah insat saat imam sedang berkhutbah. Nah, permasalahan selanjutnya. Apabila seseorang berjalan menuju masjid dan mendengar khatib berkhutbah, apakah wajib untuk insat, diam? Misalkan nih, ya, khatib berkhutbah di atas mimbar, kita di luar baru parkir, kemudian berjalan dari tempat parkir ke dalam masjid, pas berduaan lawan kawan ini pemandir. Nah, bagaimana itu? Apakah boleh berbicara atau tidak? Maka jawabannya adalah boleh. Tidak wajib insat karena belum masuk masjid. Tidak wajib insat karena belum masuk masjid. Dan dia boleh berbicara dengan temannya tadi. Dan ini pendapat sebagian ulama salaf. Di antaranya Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi dari kalangan tabi'i, Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, kemudian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, dan tidak ada seorang pun yang menyelisih akan hal ini. Jadi kalau seandainya di jalan, khutbahnya terdengar di jalan, maka boleh masih berbicara dengan orang-orang yang samping kanan samping kirinya. Yang jadi masalah adalah kalau seandainya dia sudah sampai ke masjid dan khatib sudah berkhutbah, ya, khatib sudah berkhutbah, sedangkan dia belum duduk di masjid, masih di jalan gitu. Seperti Masjid Nabawi itu kan besar, dia belum duduk. Nah, selama dia belum duduk itu, meskipun sudah masuk masjid, masih boleh dia berbicara, ya, atau ngobrol atau menanyakan sesuatu terhadap temannya. Kecuali kalau sudah masuk masjid, maka kena ayat tadi, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama, berusaha untuk memahaminya dan tidak bergerak kecuali untuk mendengarkannya, agar kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwah, apabila orang mendengar khutbah di jalan dan dia ingin sholat Jumat,
maka pada saat itu dia tidak wajib insat karena belum masuk masjid. Ya, dia tidak wajib insat. Ya. Kalau sudah masuk masjid tetapi belum duduk dengan sempurna, tidak wajib juga insat. Yang wajib adalah kalau sudah duduk mendengarkan dengan seksama khutbah tadi. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum memberikan isyarat kepada jamaah lain sedangkan khatib sedang berkhutbah. Hukum memberikan isyarat kepada jamaah lain. Misalkan jamaah lain ini ngobrol, berikan isyarat. Apa hukumnya? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, la khilafa, tidak ada perbedaan pendapat fi jawazil isyarati ilaihi bainal ulama. Boleh memberikan isyarat ya dengan sesuatu di antara para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Illa ma hukiya an Tawus wahdahu la yasih. Kecuali Tawus bin Kaisan, seorang tabi'i yang berpendapat bahwa tidak boleh memberikan isyarat, dan ini tidak benar. Kenapa? Karena isyarat di dalam sholat boleh. Isyarat dalam sholat boleh. Kita sholat, kemudian kita beri isyarat. Apa itu? Kalau ada orang lewat kita tahan, ya kita beri isyarat kan? Boleh. Berarti khutbah lebih utama untuk dibolehkan. Nah, begitu ya. Dan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada orang masuk ke dalam masjid. Nabi sedang berkhutbah pada hari Jumat. Pada hari Jumat ini. Lalu orang tersebut tanya, "Wahai Rasulullah, matas sa'ah?" Jadi lagi berapi-apinya khutbah, datang dia ke depan Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat?" Fa asyara an-nasu ilaihi an iskut. Maka orang-orang memberikan isyarat. Orang-orang para sahabat memberikan isyarat. Ya. Nah, ini menunjukkan boleh. Lalu orang ini malah nanya, yang kedua, yang ketiga gitu. Maka para sahabat memberikan isyarat. Ya, memberikan isyarat saja agar diam. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Waihak, celaka engkau wahai orang yang bertanya, ma a'datta laha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat." Nah, ini para ikhwan. Jadi boleh memberikan isyarat ya sesuai dengan hajat keperluan saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Permasalahan selanjutnya, hukum menjawab salam dan menjawab alhamdulillahnya orang yang bersin saat khutbah Jumat. Ya, saat khutbah Jumat datang orang sudah bersaf-saf, khatib sudah memulai khutbahnya, datang kai-kai. Assalamualaikum. Ya kai. Apa hukumnya kita menjawab? Maka begitu juga ada orang bersin. Ajis, alhamdulillah. Kan sunnahnya kita jawab apa? Yarhamukallah. Kemudian yang bersin tadi menjawab apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini apa hukumnya yang seperti ini? Jawabannya adalah tidak menjawab salam. Tidak menjawab alhamdulillahnya orang yang bersin. Ini pendapat yang kita kuatkan. Dan inilah pendapat para ulama. Di antaranya dari kalangan tabi'i Sa'id bin Musayyab, Atha bin Abi Rabah, Qatadah bin Da'amah Sadusi, dan ini para tabi'i dan sekelompok dari para ulama. Mereka berdalil dengan hadis tadi, diperintahkan untuk insat, untuk diam, tidak bergerak kecuali diam, tidak bergerak kecuali mendengarkan khutbahnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib.
Jadi menjawab salam boleh tidak? Saat khutbah? Tidak. Menjawab alhamdulillahnya orang yang bersin boleh tidak? Tidak. Ya. Nah. Baik. Permasalahan selanjutnya. Jika khatib bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah jamaah yang mendengar khutbahnya ikut boleh bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah dia diam, tidak ikut bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena tidak boleh, bukan karena tidak cinta kepada salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena dalil yang lebih menunjukkan kepada hal ini. Diam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka berusahalah mendengarkannya untuk memahaminya dan berusahalah untuk diam, tidak bergerak kecuali untuk mendengar. Terakhir, boleh berbicara saat khutbah, baik si khatib keluar dari materi khutbahnya atau yang jamaah yang mendengarkan khutbah, kalau dalam keadaan diperlukan. Ya, kalau dalam keadaan apa? Diperlukan. Seperti misalkan memperingatkan orang yang buta agar tidak masuk ke dalam sumur. Yang kedua, memperingatkan untuk tidak terkena api atau sengatan ular atau kebakaran dan seterusnya. Maka ini boleh untuk berbicara. Ya, ini boleh untuk berbicara. Nah, selesai 2 hadis kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, maka dipersilahkan. Bagaimana hukumnya saat khutbah kelelahan aktivitas sampai tertidur? Nah, ini termasuk yang sia-sia, ya. Karena Allah berfirman, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhtub faqad laghaut." Jika engkau mengatakan kepada saudaramu, diamlah, tidak bergerak apa-apa kecuali untuk mendengar saat imam sedang berkhutbah, maka engkau telah melampaui batas, berbuat lalai, sia-sia. Nah, ini jadi tidak boleh tidur, dikhawatirkan tidak dapat pahala sholat Jumat. Jadi saking insotnya itu sampai tertidur. Ya. Jadi saking insotnya. Insot tadi apa? Tidak bergerak, diam, tidak bergerak kecuali mendengar. Saking insotnya, guring gitu. Ya. Nah, ini nggak boleh. Ya, dikhawatirkan dia berbuat lalai. Kalau boleh menggunakan isyarat, berarti apakah boleh kita menegur anak-anak yang ribut bicara saat khutbah? Iya, tadi dengan isyarat. Itu kalau diperlukan. Ya, kalau diperlukan dengan isyarat. Nah, wallahu a'lam. Apa hukum mengucapkan amin saat khatib berdoa saat penutupan khutbah? Maka jawabannya adalah tidak diperlukan untuk mengucapkan amin. Saat khatib berkhutbah, saat khatib dalam khutbahnya berdoa, tidak mengucapkan amin. Bukan karena kita tidak mengaminkan, akan tetapi memang belum diketahui syariatnya, sependek pengetahuan saya, untuk mengucapkan amin saat khatib berkhutbah. Ya, saat khatib berkhutbah. Naam. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah mandi Jumat dan penggabungan mandi Jumat dan mandi junub. Itu niatnya tuh ketika itu pas di luar kamar mandi atau pas di dalam kamar mandi niatnya. Yang kedua, ketika sholat Jumat, ini kejadian di depan kita ada sekumpulan anak-anak begayaan benar, abut. Lalu ulun bermaju duduk di tengah mereka tanpa bicara, kemudian mereka diam. Apakah tindakan itu benar atau salah? Terima kasih. Biar majunya pas pembila khutbah Jumat. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Kapan berniat mengerjakan kapan berniat untuk mandi junub dan mandi sholat Jumat? Jawabannya adalah niatnya saat mau mandi. Tidak dikatakan dia di luar kamar mandi atau di dalam kamar mandi, karena memang niat tidak diucapkan. Niat adalah pekerjaan hati. An-niyatu artinya al-azmu awil qasdu, tekad atau maksud, dan itu pekerjaan hati. Makanya tidak dikatakan niat sebelum masuk kamar mandi atau setelah masuk kamar mandi. Tapi ketika kita sudah mau ke kamar mandi saja, itu sudah berniat untuk ngapain? Akan ada niat pastinya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Adapun tadi di depan saat khutbah Jumat anak-anak keribut, maka bolehkah kita duduk di tengah-tengahnya? Berarti kita bergerak nih untuk menyelesaikan keributan anak-anak tersebut saat khutbah Jumat. Maka jawabannya adalah tidak dilakukan. Sudah diam saja. Diam saja. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu itu sholat Jumat, sholat subuh Jumat di masjid, habis salam zikir, habis itu baru ingat tadi malam itu mendekati istri tapi tidak mandi. Itu gimana? Apa langsung pulang mandi atau diulang sholatnya? Iya. Terima kasih. Maka jawabannya wajib untuk mandi junub. Lalu setelah itu sholat subuh, dan sebelumnya sholat 2 rakaat sebelum subuh dulu, baru setelah itu sholat subuh. Apakah di masjid ataukah di rumah? Di rumah aja kan. Ya, nanti menjadi pembicaraan. Kenapa nih Pak Haji Ridwan nih? Bulik datang pulang sudah mandi. Maka pada saat itu ya wajib mandi junub. Sholat yang tadi tidak sah, ya, meskipun kita lupa. Maka sholatnya dalam keadaan junub, maka sholatnya tidak sah. Kita wajib mandi junub, baru sholat 2 rakaat sebelum subuh, baru setelah itu sholat subuh. Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Yang pertama mengenai dalil berdoa di antara 2 khutbah. Apakah itu ada dalilnya? Kemudian yang kedua, saya pernah sholat Jumat di suatu masjid, khususnya di Jawa itu, khutbah kedua itu bahasa Arab semua. Apakah itu memang ada tuntunannya atau memang dibolehkan? Itu aja Pak. Bismillah, walhamdulillah. Apakah ada dalil berdoa di antara 2 khutbah? Jawabannya tidak ada dalil. Yang ada adalah duduk Nabi Muhammad SAW untuk memisah antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Ya. Akan tetapi khatib biasanya ketika di akhir khutbah yang pertama mengatakan fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha pemberi maghfirah dan Maha penyayang. Nah, dari situ mungkin dia bisa
beristighfar sesuai dengan anjuran sang khatib. Adapun doa khusus di antara dua khutbah tidak ada. Apalagi dilakukan secara bersama-sama, tidak ada. Tetapi ada hadis yang menunjukkan bahwa inna fi yaumil jum'ah la sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya di dalam hari Jumat terdapat sebuah waktu. Tidaklah seorang muslim berdoa pada waktu tersebut melainkan Allah akan memberikan apa yang dia minta. Nah, sebagian ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa di hari Jumat ada waktu mustajab untuk berdoa. Salah satu waktu mustajab untuk berdoa dalam salah satu pendapat para ulama adalah berdoa di antara dua khutbah. Itu satu. Yang kedua, salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah dimulainya imam naik ke atas mimbar sampai sholat Jumat selesai. Berarti termasuk di dalamnya berdoa di antara dua khutbah. Seperti itu. Lalu bagaimana Ustadz? Apakah kita berdoa atau tidak? Maka jawabannya tidak ada dalil khusus untuk berdoa. Ya, tidak ada dalil khusus untuk berdoa. Wallahu a'lam. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang apa tadi Mas? Bahasa Arab. Khutbah pakai bahasa Arab baik khutbah kedua atau khutbah pertama. Jawabannya adalah asal hukumnya khutbah sebenarnya berbahasa Arab. Akan tetapi para ulama membolehkan dengan bahasa setempat agar mudah dipahami. Karena tujuan khutbah adalah pemberian nasihat. Tujuan khutbah itu adalah pemberian nasihat. Dari sini para ulama membolehkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Tapi sebagian ulama tetap kekeh, tetap berbahasa Arab dari awal atau akhir. Makanya akhirnya ada yang menggabung. Khutbah pertama pakai bahasa Indonesia, khutbah kedua pakai bahasa Arab, ya. Maka sebenarnya yang seperti ini adalah dua-duanya diperbolehkan, yaitu berbahasa Arab seluruhnya atau berbahasa Arab setengah, yang khutbah pertama bahasa Indonesia, khutbah yang kedua bahasa Arab, atau yang ketiga bahasa Indonesia seluruhnya kecuali ayat-ayat Al-Quran. Maka ini tiga-tiganya insyaallah ta'ala diperbolehkan saja. Karena tujuan khutbah adalah memberikan nasihat, ya, memberikan wejangan kepada kaum muslimin agar bertakwa kepada Allah. Dan khutbah Jumat adalah satu-satunya majelis ilmu yang dihadiri oleh seluruh kaum muslimin, laki-laki tanpa ada batasan, terutama yang baligh dan mampu, ya. Jadi mungkin dia karena kesibukan duniawinya dia hanya bisa menghadiri majelis ilmu lewat khutbah Jumat, maka pada saat itu tidak mengapa dengan berbahasa Indonesia agar mudah dipahami apa yang dimaksud. Kalau dengan bahasa Arab akhirnya dia tidak paham dan tidak bisa mengambil pelajaran dari khutbah tersebut yang satu kali sepekan dia kerjakan. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.